Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan analisis pola pembelian alat kesehatan dengan penerapan algoritma a priori untuk optimalisasi strategi penjualan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dede Kuncoro, NIM 2201550006. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, hipotesis penelitian. Untuk latar belakang masalah, alat kebersihan adalah perangkat untuk mendiagnosis, mencegah, memantau, atau mengobati kondisi medis menurut BPJS Indonesia. Pembelian alat kesehatan dalam negeri meningkat 25% pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Penggunaan alat kesehatan yang tepat dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas pengobatan, berkontribusi pada kesehatan masyarakat. PT Setia Anugrah Medika, distributor alat kesehatan, menghadapi tantangan dalam memahami pola pembelian pelanggan untuk menyesuaikan stok produk dengan permintaan pasar. Analisis pola pembelian dapat dilakukan menggunakan algoritma a priori yang membantu mengidentifikasi kombinasi produk yang sering dibeli bersama. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem analisis pola pembelian menggunakan algoritma a priori untuk meningkatkan strategi penjualan dan distribusi. Yaitu kedua, tinjauan pustaka. Landasan teori penelitian terdahulu. Untuk tinjauan pertama yaitu landasan teori. Analisis pola adalah proses untuk menemukan dan memahami pola tersebut dalam data besar. Kompleks ini dapat melibatkan teknik analisa data dan algoritma mesin untuk mendapatkan wawasan yang membantu pengambilan keputusan. Pembelian adalah proses mendapatkan barang atau jasa yang menukar uang yang melibatkan langkah seperti memilih, mencari informasi, dan melakukan transaksi. Alat kesehatan adalah instrumen untuk pencegahan dan penyembuhan tanpa mengandung obat. Algoritma a priori digunakan untuk mengekstrak informasi dari tabel transaksi dan mencari item yang sering muncul untuk membuat aturan asosiasi. Yang kedua, penelitian terdahulu. Analisis pola pembelian alat kesehatan membantu perusahaan memahami kebiasaan pelanggan dan menyusun strategi pemasaran yang efektif. Beberapa penelitian menggunakan algoritma a priori untuk analisis. Ramdiasya, Hartono, dan Resnoli menggunakan data transaksi di CV Andika Karyajaya dan menemukan tabung oksigen 1 meter persegi dan trapoli oksigen 1 meter persegi sebagai produk yang paling diminati. Pangestu dan Indra menerapkan algoritma ini pada penjualan PT Bino Mitra Sejati dan menemukan 5 aturan asosiasi. Irfan, Waryanto, dan Pardo mengevaluasi penerimaan penggunaan di PT Telkom Indonesia dan menemukan tingkat penerimaan sebesar 89,6%. Dermawan et al. Menggunakan bahwa aplikasi berbasis rapid miner lebih akurat dibanding perhitungan manual. Yaitu lanjutnya adalah metodologi penelitian. Tahapan penelitian, identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, pembentukan model a priori, dan uji lift ratio. Untuk yang pertama, tahap penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara item dalam dataset menggunakan metode association rule dengan algoritma a priori. Penelitian ini menemukan pada tersembunyi dalam data primer yang diperoleh dari aktivitas pemasaran dan penjualan alat kesehatan. Tahap ini penelitian disajikan pada gambar 1 diagram berikut ini. Metode penelitian, identifikasi masalah. Penelitian ini fokus pada menemukan pola keterkaitan antar item dan optimalisasi strategi penjualan. Yang kedua, studi literatur. Tahap studi literatur dilakukan untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang konsep association rule, meaning, model a priori, dan uji
Leaf ratio penelitian ini merujuk pada berbagai sumber literatur, jurnal, dan buku yang relevan untuk memahami metode yang sudah ada serta penerapan algoritma a priori dalam penelitian sebelumnya. Tahapan studi literatur dilakukan untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang konsep association rule, meaning, metode a priori, dan uji Leaf ratio. Penelitian merujuk pada berbagai sumber literatur, jurnal, dan buku yang relevan untuk memahami metode yang sudah ada serta penerapan algoritma a priori dalam penelitian sebelumnya. Selanjutnya, pengumpulan data. Data untuk penelitian dikumpulkan pada 1 Mei 2024 melalui wawancara dengan Eko Soekarno, seorang sales di PT Satya Anugrah Medika. Penelitian merupakan rangkap data penjualan periode 2 Januari sampai 18 April 2024 dalam satu sesi wawancara karena data yang dibutuhkan sudah terpenuhi. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari pegawai PT Anugrah Medika. Yang kedua, selanjutnya yaitu pembentukan model a priori. Algoritma a priori digunakan untuk menemukan hubungan antar item dalam data transaksi. Dua metrik utamanya adalah support, mengukur seberapa sering item set muncul dalam aset. Yang untuk penghitungannya seperti berikut. Confidence, mengukur kemungkinan item B muncul jika item A sudah ada. Untuk penghitungan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu pemodelan dan perancangan sistem di ratio, uji ratio, Leaf ratio. Leaf ratio digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara item dalam dataset. Untuk penghitungan sebagai berikut yang berada di sebelah kanan. Untuk penjelasannya yaitu NC jumlah transaksi dengan item B konsekuen, NNN total transaksi. Interpretasi Leaf lebih dari satu hubungan positif sama dengan satu hubungan netral atau independen, kurang dari satu hubungan negatif. Untuk hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan laporan ini menganalisis penjualan alat kesehatan dari PT Satya Anugrah Medika dari Januari hingga April 2024 menggunakan data dari item internal perusahaan untuk keandalan informasi. Dataset mencakup rincian transaksi penjualan yang dianalisis untuk mengidentifikasi pola penjualan dan membentuk keputusan strategis. Proses analisis menggunakan algoritma a priori dibagi menjadi beberapa tahapan, mulai dari pembentukan satu item set hingga 4 item set berdasarkan frekuensi produk terjual. Produk-produk populer seperti Dirul BCC 3600, Leicy 500 mili, dan Techno Control N menunjukkan tingkat support yang tinggi. Kombinasi produk yang dianalisis dengan beberapa memiliki confidence hingga 100%. Dari temuan ini, perusahaan disarankan untuk mengoptimalkan stok produk populer dan mengelompokkan produk dalam paket promosi untuk meningkatkan penjualan jika ada bagian lain yang perlu dikembangkan lebih jauh, seperti visualisasi data atau sarana tambahan untuk implementasi hasil analisis. Saya siap membantu. Yaitu selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dan saran, hasil analisis menunjukkan adanya aturan asosiasi dengan Leaf ratio hingga 20 yang mencerminkan hubungan kuat antara produk. Contohnya, produk Teko dan Dirui kerap dibeli bersama menunjukkan pola pembelian yang saling melengkapi. Ini memberi peluang bagi PT Satya Anugrah Medika untuk meningkatkan penjualan melalui strategi bundling produk, mempermudah pelanggan, dan meningkatkan nilai transaksi serta loyalitas. Untuk presentasi hari ini cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.